Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update soal putar cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin. Jadi kira-kira bagaimana updatean dari hasil analisa kemarin. Dan jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk selalu support channel ini supaya menjadi mood booster untuk selalu tiap harinya upload konten cryptocurrency ya teman-teman. Dan ya jangan lupa ini adalah Instagramku, jangan sampai salah, dan ini adalah TikTokku. Aku sering live di sini, dan ini adalah Twitterku. Karena aku bakal selalu menginformasikan semua akun sosial mediaku agar kalian tidak tertipu, termasuk grup Telegramku yang ini, karena takutnya nanti banyak yang penipuan ya. Kejo Crypto Channel. Oke, ini adalah channelku, dan kalau mau discussion adalah Kejo Crypto Group. Oke, kalian tinggal sini aja, kalian bisa nimbrung sama orang-orang teman-teman di sana. Dan kalau mau join ke grup berita news yang relevan yang dengan AI ku sudah cek kualitasnya, itu bisa join ke Kejo Crypto Platform. Oke, that's it. Nah, pertama-tama aku mau share dulu bahwa trading volume saat ini ada sekitar 16 atau 17 miliar dolar. Menurun dari kemarin, tetapi ya kemarin memang wajar sih karena dropnya besar-besaran ya. Nah, kita bakal coba langsung aja lihat BTC kemarin. Jadi kemarin analisa kita itu BTC kan ini ya masih di sini ya kemarin ya, ketahan di sini kan. Bentar ya. Oke ya, kemarin itu kalau dilihat di video yang kemarin ini ya, kita bisa lihat bahwa kemarin masih posisinya di sekitar 43.800 kurang lebih ya. Jadi sekitar di area ini kemarin. Oke. Dan aku sempat bahas bahwa market akan cenderung konsolidasi karena kita bisa lihat juga di sini bahwa aku bilang konsolidasinya di sekitar sini, dan di area sekitar 43.000 itu adalah area demand di sini ya. Dan di sini kemarin sempat turun dan dipantulin beberapa kali. But so far ya ini sempat dia terjadi breakdown, tetapi sepertinya di 4 jamnya tuh 4 jamnya belum. Oke. So 4 jamnya belum breakdown kan. Nah itu makanya kita harus lihat biasanya dari time frame-nya, nggak cuma time frame satu time frame aja, tapi 1 dan 4 itu sangat penting guys buat aku ya. Makanya kayak ini breakdown, tapi benarkah breakdown, cek dulu di 4 jamnya. Oke. So tadi pagi aku sempat post bahwa di YouTube channel tentang BTC terlihat somehow sudah breakout, tetapi volume tidak kuat ya. Nah, poinnya adalah di mana? Poinnya, tunggu aku geser ini dulu. Poinnya itu ketika di sini teman-teman. Oke, ketika di sini. Nah, dan ternyata betul ya. Maksudnya ini terlihat breakout, dia naik ya, naik sampai ke area 44.300, and then turun lagi again. Area lagi-lagi area kemarin yang kita sempat itu ya, note ya bahwa itu adalah area supply dan terjadi pantulan turun ya. Dan ya kita bisa lihat juga bahwa um, market abis itu balik lagi ke area demand ya di sini. Oke. Jadi kalau aku coba untuk uh, clean dulu ya, kita cleanin dulu. Alright, note-nya juga. Oke. So kita bisa lihat ya, ini kemarin kan aku taruh trendline kan, dari sini terlihat ada breakout, tetapi dia nggak kuat breakoutin supply di sini yang 40.000, 44.000 ya, 44.000 something, 44.000 berapa nih, 44.300 ya, yang sempat kita plotin dari kemarin ini. Dan sekarang gimana kira-kira analisanya untuk si BTC, bakal pergerakannya cenderung kemana? Aku bakal tambahin dulu satu support trend line di sini. Oke, itu support trend line-nya, dan kita bakal sedikit update chart. Oke, ini adalah chart 1 hour. Aku tambahin resisten dari sini coba. Oke, coba tambahin resisten dari sini. Kalau kita tambahin dari sini, sorry guys kalau ada sedikit noise ya, soalnya lagi hujan deras banget. Oke, aku tambahin dari sini aja dulu. Oke. Nah, so saat ini BTC cenderung membentuk pola symmetrical triangle lah kita bisa katakan ya. Dan tidak sempurna banget, tapi karena di sini ada apa? Ada ekor ya. Tapi intinya konsolidasi. Mungkin kita bakal melihat ini marketnya bakal bergerak ketika mungkin hari ini atau besok sudah ada konfirmasi ya, either itu naik ke atas atau ke bawah. Tetapi biasanya kalau pattern seperti ini itu biasanya akan melanjutkan penurunannya ke bawah teman-teman.
ya, karena posisinya ini lagi turun terus dia membentuk pola symmetrical triangle, ya potensi turun. Mungkin aku bisa tambahin satu pattern yang kita sebut mungkin the scaling channel. Oke. So dia bakal cenderung bermain konsolidasi di area-area inilah, ya, di area ini. Oke, itu area konsolidasinya dia. Jadi kalaupun turun ya pasti ketahannya ke sini dulu. Oke, ketahannya di situ. Jadi di sini ada area apa supportnya. Oke. Hmm, ya, I think untuk coba kita lihat satu hari, one day, kira-kira patternnya seperti apa saat ini, apa candlesticknya, ya. So far kita mungkin aku mau tambahin ya, tunggu ya. Ini aku tambahin channeling, oke, channelingnya seperti ini. So kalau misalnya BTC turun, ya targetnya di area ini teman-teman. Oke, di area ini targetnya 42.200 sampai 42.700 kurang lebih ya, itu area untuk penurunan si BTC-nya. Alright. Ya, itu kurang lebih kalau misalnya dibawa turun lagi. Kayaknya sih bakal dibawa turun dulu ya, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin support bawahnya lagi di sini trendline. Nah, jadi BTC bisa dibawa kemana? Mungkin kita bakal bilang dia bakal ketahan ya, ketahan di support trendline yang ini. Mungkin aku ganti warnanya menjadi merah. Ya, seperti ini. So, kalau misalnya dia ngekor, targetnya ya inilah. Itu sekitar area 40.800 kurang lebih ya, teman-teman. Jadi mungkin itu area yang kita sebut kemarin, yang aku bakal sebut adalah area demand kemarin di sini. Oke. Nah, ini area demand kemarin. Ini kalau sampai jebol support trendline ini ya. Mungkin aku hilangin itu dulu. Oke. 40.300 sampai 41.200 itu adalah demand area besarnya ya. Jadi bisa aja dibawa ke sana, dan kalau ke bawah sana pasti altcoinnya bakal kegerus sih teman-teman kalau menurut aku ya. Karena sekarang aja buat altcoinnya kegerus banget ke bawah kan. Dan ini ada ada potensi bikin double top lagi ya teman-teman. Yang kayaknya ini masih kan korelasinya masih sama dengan yang lain. Mana double top ya? Nih, double top potensial kemarin. Oh, bukan yang di situ ya. Ini di daily ada potensial double top ya. Oke. Mungkin aku bakal adjust di atas sedikit. Di sini dan di sini. Nah, ya. Jadi itu ada potensi double top. Jika dia jebol 41.000 itu bakal lumayan jelek sih. Apalagi kalau jebolnya di trendline garis merah ini ya. Nih, kalau bisa sampai seperti ini kayaknya bakal terjadi karena berita ETF deh guys. Kalau misalnya ETF-nya dipospon, delay, atau mungkin kita sebutnya di decline atau di reject lah ya. Nah, itu mungkin bakal terjadi penurunannya bisa sampai ke jebol di sini sih. Dan ini adalah demand demandnya dia kalau dia jebol. Itu di area kayaknya 37 ya. Ya, 37. Ya, 37.700 sampai 38.000 itu adalah area demand di mana kalau misalnya terjadi breakdown, targetnya ke sana ya. Ini bakal cukup mengerikan sih kalau misalnya terjadi. Oh ya, for your information again buat teman-teman, kemarin aku udah bahas koin AI dari DWF yang potensial di buluran AI nanti. Yang I mean kalau di AI nanti AI bakal naik. Nah, itu udah aku sebut di sana. Price calculation-nya ini ditonton ya videonya ya, teman-teman. Nanti aku bakal tambahin after di video terakhir, aku bakal tambahin videonya di atas. Intinya aku bakal bahas konten ini jika like-nya sudah mencapai 100 ya. Ini so far masih 60-an sih. Dan kalau subscriberku udah naik jadi 2100. Jadi aku bakal bahas price calculation koin DWF yang aku bahas tadi. Itu koin AI yang aku temukan ya. Mungkin price calculation-nya bisa ke berapa, aku bakal hitung-hitungan nanti. Oke, jangan lupa di klik tombol like ya video ini, dan video ini saat ini juga yang diupload ini juga jangan lupa di like ya teman-teman, dan di subscribe untuk selalu support channel ini. Dan aku bakal selalu update, aku bakal bahas price calculation di TikTok juga dan di YouTube juga.
So buat teman-teman, please support dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa di komen kira-kira pas calculationnya mau subscribe apa, mau pas calculation apa. Oke, okay? Alright, again mungkin aku bahas di sini dulu yang double top ini ya. Ya paling kurang lebih untuk saat ini yang bisa aku simpulkan, yang aku bisa bahas adalah ini ya teman-teman. Kita tunggu konfirmasinya sih. Paling kalau kalau aku lihat sih potensi turun lagi ya, potensi turun lagi. Karena marketnya secara volume udah menurun, kayaknya market benar-benar antisipasi dengan hasil ETF, takut ada terjadi reject karena kemarin sudah ditakut-takutin juga. Tetapi ingat guys, kalau sampai terjadi approve, kayaknya kita bakal dibawa sampai 48.000 sampai 50.000 ya kalau sampai di approve. So let's see. Tapi selalu ingat, selalu bakal ada yang istilah katanya sell on news, buy the rumor, sell on news ya. Jadi hati-hati juga, jangan terlalu pede. Jadi stop risk SL plus tetap harus dijaga ya teman-teman. I think that's it for today. Thank you so much for watching. Selamat siang, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye semua.